edukasi hukum adat melalui kunjungan ke Museum Aceh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Universitas Abu Diah Tama, dan pada hari ini kita mahasiswa dari Fakultas FKIP Prodi PPKN mengunjungi museum yang ada di Aceh. Dan saat ini kita ingin belajar bagaimana penerapan dari mata kuliah hukum dan adat, dan kita sini ingin melihat bagaimana sejarah adat istiadat yang ada di Aceh. Perubahan zaman yang begitu cepat telah membawa banyak aspek kehidupan masyarakat ke arah modernisasi. Di tengah arus globalisasi dan teknologi, nilai-nilai lokal seperti adat istiadat dan hukum tradisional perlahan-lahan mulai terlupakan. Saya sebagai seorang dosen di program studi pendidikan kewarganegaraan di kampus Universitas Abu Diah Tama merasa memiliki tanggung jawab moral dan akademik untuk mengenal kembali nilai-nilai adat dan hukum warisan leluhur kepada mahasiswa saya. Adapun tujuan kegiatan ini dilandasi oleh tujuan edukatif dan kultural, yaitu memberikan pemahaman kontekstual kepada mahasiswa tentang hukum adat dan nilai-nilai budaya masa lalu. Baik, kita sudah memesan tiket dengan harga 5.000 per orang untuk peserta yang mengunjungi museum yang ada di Museum Aceh. Baik, sekarang kita bersama-sama adik-adik kita, teman-teman mahasiswa kita ingin masuk ke museum ini. Menumbuhkan kesadaran histori dan identitas budaya lokal sebagai bagian dari pendidikan kewarganegaraan yang utuh, mendorong pelestarian budaya Aceh melalui refleksi kritis terhadap perubahan sosial. Kita dari kampus Universitas Abu Diah Tama ingin mengkaji dan melihat histori dari adat istiadat yang ada di Aceh, dan ini termasuk dalam mata kuliah yang dipelajari di salah satu prodi di Fakultas Keguruan yang ada di Universitas Abu Diah Tama. Jadi kami ingin pihak museum bisa menceritakan kepada adik-adik kita tentang adat istiadat yang ada di Aceh. Pak, jadi kan mata uang Aceh ini pada masa kerajaan Aceh disebut mata uang apa, Pak? Dirham. Bahasa Acehnya dirham. Kalau orang Arab dinar. Dirham. Berarti satu dirham itu pada masanya berapa rupiah, Pak, kalau sekarang? Kalau rupiah belum ada rupiah pada saat itu. Biasa dia golden kalau uang masa uang Belanda ya. Tapi yang dulu tuh Spanyol, uang Spanyol. Tapi saya belum pernah melihat uang Spanyol. Belum tahu berapa takarannya. Tapi yang tahu karena rupiah itu baru ya. Baru. Kalau pada masa kerajaan ini dulu kita bukan uang emas semua, ada ke. Ke itu terbuat dari timah. Itu paling bawah ke. Tapi di Turmun ada juga mata uang terbuat dari timah, ada dari perak, mata uang kerajaan Turmun. Baik, terima kasih, Pak. Adapun metode pengenalan budaya kunjungan ke Museum Aceh. Museum Aceh dipilih sebagai sarana edukatif karena menyimpan banyak artefak sejarah sebagai adat, peralatan tradisional, dan dokumentasi budaya masyarakat Aceh tempo dulu. Kunjungan ini bukan sekedar kegiatan rekreatif, tapi merupakan bagian integral dari proses pembelajaran hukum dan adat. Di museum ini, mahasiswa saya dapat secara langsung melihat dan merasakan jejak budaya masa lalu yang tidak bisa sepenuhnya dijelaskan hanya melalui buku atau ceramah. Beberapa temuan yang menarik perhatian mahasiswa antara lain pakaian adat Aceh yang mempresentasikan status sosial dan struktur masyarakat pada masa lalu. Replika rumah adat Aceh yang mencerminkan nilai-nilai komunal dan filosofi hidup masyarakat tradisional. Artefak hukum adat seperti naskah-naskah kuno dan benda-benda upacara adat yang menunjukkan tata cara menyelesaikan sengketa sebelum sistem hukum negara modern masuk. Nah, mari kita lihat dapur tradisional yang terdapat di rumah Aceh pada terdahulu. Apa-apa aja isinya ya. Yuk, ikutin kami, guys. Adapun refleksi mahasiswa antara kekaguman dan kesadaran, mahasiswa yang mengikuti kegiatan ini menunjukkan respon positif.
Teman-teman, saat ini kami sedang bersama Ibu Feti, salah seorang penjaga rumah adat Aceh ini. Nah, mari kita dengarkan sejarah dari rumah adat Aceh ini. Ini kita menceritakan tentang sejarah rumah Aceh. Rumah Aceh ini rumah tradisional Aceh. Rumah ini dibuat sama orang Belanda di tahun 1914. Jadi rumah Aceh ini dia pernah dibawa ke daerah Semarang untuk acara perlombaan. Rumah Aceh ini tidak pakai paku, dia model bongkar pasang ya, model pasak. Jadi rumah Aceh ini dulunya dibawa ke daerah Semarang untuk acara perlombaan dan di sana mendapat perak, emas dan perunggu. Dikembalikan lagi ke Aceh di tahun 1915, diresmikannya di tanggal 31 Juli 1915. Rumah Aceh ini berusia 110 tahun. Jadi rumah Aceh ini pernah dibawa juga ke Belang Padang. Di Belang Padang, di dekat pesawat di tahun 1969. Kalau yang di sebelah sana gerobak, alat transportasi itu biasa untuk pengangkatan padi, kelapa. Dulunya kan kita tidak memiliki kendaraan seperti mobil atau apa sejenisnya ya, itu memakai tenaga sapi atau kerbau. Oh, berarti dulu masyarakat Aceh mengelola beras atau padinya menggunakan alat-alat ini yang Bu. Alat manual ya namanya. Kalau sekarang kan sudah memakai mesin semua ya. Nah, selanjutnya kita akan mengunjungi rumah adat Aceh selanjutnya. Di situ masih banyak terdapat keunikan-keunikan yang di dalamnya serta sejarah-sejarah yang terdapat di dalamnya. Nah, oleh sebab itu, mari selalu ikuti kami dalam pembahasan kami kali ini. Mengenai tema ini digantinya per tahun apa gimana Bu? Ya, sebelumnya kita dulu kalau temporer itu hanya seminggu malahan. Kita hanya undang sekolah-sekolah sama kampus, setelah itu tutup. Terus berkembang lagi sebulan, 3 bulan. Dan tapi karena minatnya sangat tinggi, akhirnya kita buat setahun sampai ada pameran berikutnya kalau kita tutup. Jadi artinya apa? Kita memberikan kesempatan untuk semua kalangan masyarakat untuk datang melihat ya. Karena ini setelah bulan ini akan ditutup dan nggak akan pamerkan lagi hal seperti ini. Kita akan simpan ini di storage karena ini barang berharga nggak mungkin sembarangan ya. Oh, jadi ini merupakan keberuntungan kami yang bisa berkunjung di bulan ini. Iya, karena ini bakal sebelum dibuka yang pameran berikutnya ini kan ditutup dulu sementara, kita buka lagi baru kita pamerkan lagi. Untuk ke depan insya Allah nanti pamerannya tentang fotografi. Jadi masa Aceh sultanannya, masa kolonialnya, masa pasca kemerdekaan, tsunami MOU. Jadi sejarah yang kuat tentang Aceh gitu ya. Jadi semoga kalian sudah tahu juga. Jadi kita kenal sejarahnya agar apa? Masyarakat bisa membangun. Karena kalau orang nggak kenal sejarahnya, nggak kenal jati dirinya, bisa membangun. Kalian nggak akan bisa belajar dari masa lalu. Tadi ada di Raja Sijil, bagaimana ada timeline-nya Aceh, bagaimana Aceh dari dulu ya, jadi bad experience. Jadi hal yang buruk menjadi pelajaran, ya, ambil pelajaran untuk bisa belajar. Kalau itu buruk jangan diulangin, kalau itu bagus diulangin gitu. Ya, oke. Banyak di antara mereka yang mengaku baru pertama kali melihat langsung bukti fisik dari adat dan budaya Aceh masa lalu. Kegiatan ini mendorong mereka untuk berpikir kritis dan menggali kembali nilai-nilai yang selama ini terabaikan dalam kehidupan sehari-hari. Guys, kami sudah selesai mengunjungi Museum Rumah Adat Aceh. Saatnya kami melakukan sesi foto bareng bersama Pak Ilham yang telah mengajak kami dalam mata kuliah hukum adat untuk berkunjung ke museum-museum adat untuk mempelajari adat. Halo Bapak. Nah guys, ya gitulah, begitulah kira-kira. Ya Allah, nalih orang pun. Sekian dan terima kasih atas semuanya kita mahasiswa dari Universitas Abu Utama. Mudah-mudahan ilmu yang diajarkan atau yang diberi informasi dari pendamping dari Museum Aceh